Ya, silakan. Sudah benar tidak seperti. Ya. Oh, jadi kalau mulai gitu. Kalau ngomong berdiri. Kalau ngomong berdiri. Lama. Mulai. Dari dua. Sekali lagi kepada ibu-ibu yang berada di area stand, mohon bisa duduk terlebih dahulu dan menjauh dari area stand karena acara akan dimulai agar terlaksananya acara dengan tertib dan baik. Ada ibu-ibu yang masih memilih-milih, mohon bersabar karena nanti kita akan mulai warnanya setelah acara dibuka. Dimohon untuk bisa duduk terlebih dahulu dan tidak ada di area stand. Merawatkan sosial. Kalau kita kurang dukungan, kesadaran warga untuk jalannya itu cuman itu udah dibikin Mulai, oke. tidak dirawat. Gimana gitu istilahnya sedang Harus bareng-bareng nggak bisa istilah gitu dari tangan kita sendiri. kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Amir Markas 1, Bapak Muhammad Tobri. Yang kami hormati RW 5 Bapak Agus Setiawan. Yang kami hormati RT 02 Bapak Agung. Dan yang kami hormati Ibu Koordinator Markas 1 Ibu Amanah Sriwigati. Dan yang kami cintai karena Allah, Umahat Markas 1 beserta warga sekitar Pondok Pesantren Al-Fatah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana telah melimpahkan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan yang mana di hari ini, hari Ahad 12 Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2026 Masehi, kita dikumpulkan dalam acara Bazar dan Baksos Ramadan 1447 Hijriah yang bertemakan
Sedekah Ramadan sebagai bentuk pemantapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ummahat dan bapak-bapak yang hadir pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan tentunya kita yang mengharapkan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan hari yang tidak biasa, di mana hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia karena hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan. Di bulan yang penuh kemuliaan ini, kita berkumpul di sini bukan hanya untuk jual beli, bukan hanya untuk bertatap muka, tapi hari ini merupakan hari yang kita mengingat bisa saling berbagi, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, koordinator Muslimat Markas 1 dan para panitia melaksanakan acara hari ini tidak kurang dari kerja kerasnya yang Masya Allah luar biasa. Kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dan alhamdulillah mudah-mudahan hari ini terlaksana dengan baik serta mendapatkan keberkahan. Juga kami mendoakan kepada ibu-ibu yang ikut serta mensukseskan acara hari ini bisa mendapatkan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada penasehat Imam Muslimin Ustadz Abdul Hidayat Sayroji. Sebelum memasuki acara, izinkan saya sebagai Amir Majlis untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga sambutan ketua panitia, yang keempat sambutan Amir Markas 1, yang kelima sambutan dan nasihat singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hidayat Sayroji. Dan yang terakhir pembagian sembako dan pembukaan bazar Ramadan. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Marilah kita sama-sama mendengarkan dengan khusyuk. Ayat yang akan dibacakan adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 262. Kepada Ibu Rosmiati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لا أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallah. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran kepada Ibu Rosmiati yang telah membacakan Quran. Mudah-mudahan yang telah dibacakan menurunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada rombongan dari Desa Pasir Angin. Selanjutnya, sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bakti Sosial dan Bazar Ramadan 1447 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ibu Khairiyah. Kepada Ibu Khairiyah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqul mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala Muhammad khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan Bazar Ramadan dan Bakti Sosial Ummahat Markas 1 Cilengsi dengan tema Sodakoh Ramadan sebagai bentuk pemantapan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Kiai Haji Ustadz Abdul Hidayat Sayroji selaku sesepuh Pondok Pesantren Al-Fatah. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Tobri selaku Amir Markas di Pondok Pesantren Al-Fatah. Yang kami hormati Bapak Agung Dwi Santoso selaku RT 2. Yang kami hormati Bapak Agus Setiawan selaku RW 5. Dan yang kami hormati Ibu Lurah, Ibu Neng Juanah, dan Ibu Sekdes Hajah Dedeh Mutaniah yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang kami hormati Umi Makfiroh yang selaku koordinator Muslimah Pusat, dan Ibu Amanah Sriwigati selaku Amir Koordinator Muslimat Markas 1. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Toifah 1, 2, dan 3 yang terdiri dari ummahat-ummahat yang telah berusia senior namun semangatnya masih luar biasa dalam menuntut ilmu dan beramal soleh. Dan yang kami cintai seluruh amir-amir Toifah dan hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khair, kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras dengan penuh semangat, tenaga, pikiran untuk mewujudkan acara ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para donatur dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi, baik material maupun moral, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Tujuan utama acara ini bukan hanya sekedar untuk berjual beli dalam bazar, melainkan sebagai wujud nyata kepedulian kita, solidaritas dan rasa berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami berharap dapat meringankan beban saudara-saudara kita serta dapat mempererat tali silaturahmi di antara kita. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah donasi yang terkumpul untuk acara hari ini adalah sebesar Rp30.680.000 yang kemudian insya Allah hasil dari penjualan bazar hari ini akan kami sumbangkan kembali, akan kami donasikan kembali untuk pembangunan RSIA, ya, Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza, Palestina. Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan acara hari ini tentu masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hal yang kurang berkenan. Akhir kata, selamat menikmati kegiatan bazar dan bakti sosial hari ini, dan semoga kegiatan hari ini dapat membawa berkah serta manfaat yang besar bagi kita semua. Akhirnya pepatah Arab mengatakan, waqad yurja li jarfi sayfi bur'un wala bur'ul lima jaruhal lisan.
Kalau pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ibu Khairiyah yang telah memberikan sambutannya. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, saya mau mendengar dulu suara dan semangat dari Umahat Makassar 1 dan warga sekitar. Masih semangat Umahat? Masya Allah, di bagian depan ini senior kami yang semangatnya tidak henti-henti. Saya mau memberikan satu yel-yel kalau saya katakan Ramadan berkah. Ibu-ibu jawab dengan berbagi itu indah. Siap Bu? Kita bakar dulu semangatnya. Ramadan berkah. Masya Allah. Yang di bagian kanan, di bagian kiri boleh ikut bersuara ya, sambil kita mengangkat tangannya. Sekali lagi, Ramadan berkah. Masya Allah. Takbir. Jazakumullah khairan. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya. Acara yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Tobri SPDI selaku Amir Markas 1. Kepada Bapak Muhammad Tobri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi keinginan kita bersama tadi, temanya berbagi adalah indah. Hari ini Allah memberikan kemudahan ya, yang dimuliakan Allah, guru kita Kiai Haji Abdul Hidayat Syaroji. Alhamdulillah, Bapak RW 05 Bapak Gustiawan bisa hadir. Kemudian Ibu Lurah dan stafnya, Masya Allah luar biasa, bisa hadir juga dalam rangka berbagi kebersamaan ya. Karena memang hidup kita adalah bersama-sama ya. Jadi ini penting ya, menjadi kuat karena kita bersatu. Betul Bu? Nah, atas kehadirannya mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang tak terbatas, tak terhingga. Dan mungkin bukan hanya event-event seperti ini ya. Kedepannya kita akan menjalin kerjasama dalam hal kebaikan tentu saja ya. Oleh karena itu, sekali lagi kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagi itu tidak dilihat nilainya ya.
tetapi bagaimana kita bisa memberikan rasa ya, bagaimana kepedulian terhadap sesama itu menjadi penting ya. Sekali lagi mohon perhatian, menjadi penting karena kita merasakan ya, kita merasakan membantu sesamanya, meringankan sesamanya, itu menjadi dasar ya, pelaksanaan berbagi sebuah keindahan kemudian diwujudkan pada hari ini. Dan insya Allah ini setiap tahun ya Bu ya, baru bisa setiap tahun sekali ya. Oleh karena itu nanti mungkin setiap syukur-syukur bisa sebulan sekali ya. Ini luar biasa panitia, jazakallahu khairan kasir, semua yang hadir tentu saja, nggak nyebut satu persatu. Nah, luar biasa ya, sebaik-baik manusia adalah ya, yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ini langsung diberikan oleh Rasulullah SAW ya. Menjadi manusia yang terbaik ketika kita mampu berbagi ya, itu langsung dari Rasulullah. Jadi gak main-main ini ya. Maka sekali lagi para donatur, para muhsinin ya, mari kita bersama-sama berbagi. Bukan hanya masyarakat pesantren. Jadi masyarakat seluas-luasnya bahkan. Dan ini tidak dibatasi oleh karena bukan orang pesantren, sama sekali tidak ya. Maka kita mengundang terutama dari Kelurahan Pasirangin. Nah, Bapak RW juga hadir sebagai bukti bahwa kita harus bersama-sama ya. Menjawab juga bahwa pesantren Al-Fatah ini terbuka. Jadi untuk masyarakat luas. Bukan hanya untuk warga pesantren yang kecil sebenarnya. Oleh karena itu, Masya Allah luar biasa, di tengah-tengah lingkungan ada pondok pesantren yang santrinya Bu, itu kurang lebih 1000 sudah. Jadi 990 sekian. Nah, ini kita harus syukuri. Oleh karena itu santri-santri yang ada di pondok pesantren itu bukan hanya dari warga komplek yang sedikit. Alhamdulillah masyarakat sekitar, bahkan sampai ke Jabodetabek, bahkan sampai luar Jawa. Banyak santri-santri yang mondok di sini Bu ya. Nah, perlu kami sekilas menyampaikan. Sekali lagi jazakallahu khairan jazaan kasiro atas kehadirannya. Nah, tidak berlama-lama karena nanti kita akan mendengarkan juga nasihat dari guru kita Kiai Haji Abdul Jad Syaroji. Demikian atas nama warga Pondok Pesantren Al-Fatah kami mengucapkan terima kasih kepada yang hadir semuanya, terutama pada panitia ya, luar biasa ini. Sekali lagi nanti kita akan evaluasi, mudah-mudahan bisa 3 bulan sekali ya Bu ya, setuju ya Bapak Ibu-ibu yang hadir dari desa insya Allah. Nanti sampaikan ke Pak Lurah ya. Mungkin nanti pelaksanaannya bukan hanya di sini, bisa jadi di desa atau di RW atau di mana saja. Demikian sekali lagi atas kehadirannya kami sampaikan jazakumullahu jazaan kasiro, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Todi selaku Amin Al-1 yang telah memberikan sambutan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada Ustaz dan keberkahan dalam hidup. Sekali lagi kami ucapkan ahlan wa salam kepada Ibu Koordinator Muslimah Pusat Umi Maghfirah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah para hadirin, kita masuk ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh RW 05 kepada Bapak Agus Setiawan. Kepada Bapak Agus Setiawan kami persilakan.
Cek lo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibnillah wa ala alihi wa ashabihi ahli zikri wa mawalah, amma ba'd. Yang pertama, paling utama yang saya hormati kesepuhan atau sekaligus guru kita semua, yakni Al-Mukarram wal Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Hidayat Sirati Al-Matan Hanawi bin Ayatul Dunia wal Akhirah. Kita doakan guru kita semua ini senantiasa Allah memberikan selalu kesehatan dan keberkahan, terutama ilmunya untuk kita semua, dan diberikan kemudahan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Al-Ustaz Muhammad Taufiq, dan itu pun juga kita doakan senantiasa Allah memberikan selalu kesehatan dan keberkahan dan kemudahan apa yang beliau dilaksanakan atau maksud dan tujuannya dunia maupun akhirat senantiasa diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pengatur acara Jazakallahu khairan yang telah memberikan waktu kepada saya. Tadinya istilahnya saya sudah cukup oleh beliau. Oleh karena itu mungkin sedikit saya ada untayan kata. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini senantiasa kita masih diberikan suatu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya tentunya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman Islam, nikmat yang berserta sehat walafiat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini senantiasa kita bisa melaksanakan atau menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan dalam acara yang penuh dengan berkah dan bahagia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan ke baginda alam Habib wa riyadil karim dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat dan para umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin saya tidak akan lama, mungkin istilahnya kata tadi ada sentingan ucapan dengan saya tadi saya dengar, yaitu katanya barangkali Bapak istilahnya belum ada yang kenal kepada saya, itu untuk saya berdiri di sini. Oleh karena itu saya mohon dibuka pintu maaf seluas-luasnya dalam rangka di bulan suci penuh berkah dan ampunan ini. Saya mungkin memperkenalkan, nama saya Bapak atau RW Agus Setiawan, ya, itu di RW 05, ya, mengkoordinir istilahnya 3 RT, 1 RT 1 dan 2 dan 3, ya. Memperkenalkan, nama saya Agus Setiawan, ya, itu istri baru 1, udah 1 aja.
Bersatu. Baik, acara pada kesempatan hari ini ya kami mengucapkan banyak terima kasih dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala acara yang begitu baik ya, katanya tadi berbagi indah, betul isinya berbagi apapun juga itu istilahnya itu indah. Itu berbagi ilmu apalagi, berbagi ini apalagi. Tentunya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu patokan kita. Semoga acara seperti ini katanya tadi baru di sini insya Allah akan membuka sayap lebih jauh lagi. Insya Allah. Hanya itu yang perlu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Bapak Walimah, Bapak Abi Setiawan yang telah memberikan sambutannya. Semoga Allah berikan kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan dalam hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan nasihat singkat dari guru kami Kiai Bapak Kiai Haji Abdul Hidayat Suraji. Kepada Ustaz Abdul Hidayat Suraji kami persilahkan. Ibu-ibu yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri sebaiknya mendekat saja, Bu. Sini, Bu. Juga sebelah kiri. Mendekat sini, Bu. Enggak apa-apa sebentar. Ini panitianya tidak menyediakan kursi yang banyak ya, mestinya. Bu, Ibu sebelah kiri tolong ke sini. Supaya saya nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, nanti sakit leher. Ya, biar semarak, Bu, insya Allah pahalanya lebih banyak yang mendekat sini. Baik, ibu-ibu yang mudah-mudahan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya baru sahur 2 piring, masa jawab salam aja pelan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan panjang umurnya, murah rezekinya, sehat jasmani rohaninya, ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu mau panjang umur lagi? Kalau saya baru 47, jadi ya insyaallah. Bu Lurah tertawa itu. Dibalik, Bu, 74, jadi sudah kedaluarsa sebenarnya. Iya, tapi jangan lupa sekarang lagi musim yang meninggal duluan itu yang muda-muda. Baik, ibu-ibu, sekali lagi mari kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi sanalanal qiyam nabihi wa abdi wa ala alihi wa sahbihi wa jundih wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin yauma yajzillahu ala amal ibadi. Amma ba'd.
Yang saya hormati Ibu Lurah. Ibu Lurah apa Ibu istrinya Pak Lurah? Oh, kemudian beserta rombongan Pak RW yang alhamdulillah saya sebenarnya kenal, tapi kenalnya dari jauh, lihat gitu. Jadi RT berapa tahun, Pak? Sebelum RW. Sekarang RW, mudah-mudahan nanti tahun depannya lagi jadi lurah ya, insya Allah. Amin. Insya Allah. Kalau dekat-dekat pesantren, insya Allah berkah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada yang menarik tadi. Apa tadi? Berkah Ramadan? Berbagi itu indah. Berbagi itu indah, itu betul. Siapa yang dapat dari mana itu? Saya mulai tausiah ini dengan satu kisah. Satu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu an, istri baginda Nabi, maksudnya istri baginda Nabi, Ibunda Aisyah radhiyallahu an, kedatangan tamu yang tidak diundang. Tamu ini adalah seorang ibu paruh baya, membawa dua anaknya yang masih kecil. Yang satu dituntun, yang satu digendong. Kemudian setelah salam, tamu tadi mengucapkan, "Bunda, adakah sesuatu yang bisa saya makan? Sudah beberapa hari saya tidak menjumpai makanan." Bunda Aisyah tentu saja tergopoh-gopoh, kemudian segera masuk ke rumah, mencari ada sesuatu yang bisa untuk diberikan kepada ibu yang malang tadi. Namun apa yang terjadi? Di dalam rumah beliau sendiri, rumah baginda Nabi, teu aya naon-naon. Coba bayangkan nih, istri Nabi, manusia paling mulia, di rumah sampai teu aya naon-naon. Coba naon itu apa? Tuh kan, orang Jawa Barat mah pinter-pinter, gelis-gelis, tapi kalau ditanya naon itu apa nggak bisa jawab. Teu aya naon-naon, kecuali hanya 3 butir korma. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Padahal kalau beliau itu kurban, Rasulullah itu kalau kurban itu bukan seekor 2 ekor, 120 ekor onta. Berarti Nabi itu bukan miskin sebenarnya. Tapi di rumah pernah terjadi seperti itu. Apa boleh buat, walaupun dengan sedih, dengan agak kecewa, dibawalah 3 butir korma itu menjumpai tamu ibu yang malang tadi. Diberikanlah 3 korma, ibu sayang sekali di rumah pun hanya ada 3 korma, biji korma ini. Diterima oleh tamu tadi, 3 butir korma dibagi, 2 untuk anaknya masing-masing sebutir, yang sebutir dipegang. Yang sangat mengagumkan Aisyah adalah beliau menatap, memandangi, tafakur. Di samping dia kepingin memberikan sesuatu yang jauh lebih dari itu, tapi kenyataannya itu yang bisa dilakukan. Apa yang mengherankan Aisyah? Ketika 2 anaknya memakan korma tadi, oleh ibundanya dengan senyum di bibir, dia pandangi anaknya satu persatu, kecap mulutnya dengan pandangan kasih sayang. Nah, ibu-ibu mesti ngerti ya kalau memandang anaknya. Coba ibu kalau sedang menyusui anaknya, dipandangi begitu ya, pandangan kasih sayang. Itu pandangan yang luar biasa. Sampai habislah, ya karena cuma sebutir korma. Kemudian setelah itu 1 korma tadi niatnya untuk dimakan sendiri.
Tapi tiba-tiba anaknya memintanya lagi karena cuma satu korma, dia sudah lapar. Masya Allah, dengan senyum di kulum, wajah yang walaupun sudah berhari-hari pucat tetapi memancarkan cahaya kasih sayang yang luar biasa, yang mengagumkan, membuat heran Ibunda Aisyah. Dibelahnya satu butir korma tadi menjadi dua bagian, diberikan kepada dua anaknya, tetap dipandangi dengan senyum, wajah yang bahagia melihat anaknya bisa makan. Tidak lama tamu tadi kemudian meninggalkan rumah Ibunda Aisyah. Tapi Ibunda Aisyah masih tetap termangu bersender di gawang pintunya, membayangkan betapa pandangan kasih sayang ibu kepada dua anaknya tadi. Dan dengan legowo, dengan lapang dada, dengan bahagia, walaupun dia sendiri tidak menikmati makanan itu. Tidak lama baginda Nabi datang, lalu kekaguman Aisyah diceritakan kepada beliau dengan ungkapan yang terharu. Saya mengagumi luar biasa ibunda tadi. Curahan pandangan kasih sayang yang saya lihat, saya termangu dibuatnya, terpesona. Apa jawab baginda Nabi? Kalau kamu tahu Aisyah, kepingin tahu ahli surga, itulah orangnya. Alhamdulillah. Jadi pas saya cuma ini aja dengan ungkapan tadi, berkah Ramadan berbagi itu indah. Nah, inilah target orang berpuasa, harus bisa mendapatkan nuansa suasana hati yang senang berbagi. Maka saya menyampaikan di masjid-masjid bahwa situasi orang berpuasa atau puasa itu tidak sekadar tidak makan dan tidak minum di siang hari. Kalau hanya tidak makan pagi sampai maghrib, habis dari subuh sampai maghrib, saya kira tidak begitu sulit. Karena malamnya sudah ada yang diincer. Nih ibu-ibu nih paling senang sekali kalau sudah jam 4 udah sibuk, apa ini? Mau minum apa ini? Gelas saja ada berapa gelas ya Bu? Makanan beraneka macam. Saya kalau ceramah taraweh yang agak jauh, berangkat 5:30 atau jam 5 saya sudah keluar. Ini di sini aja gang kita ini, kanan kirinya Masya Allah makanan luar biasa. Penggorengan, bukan penggorengan ya, gorengan itu penuh satu gerobak itu, makanan banyak sekali. Begitu saya pulang taraweh, saya lihat udah kosong semuanya. Ini yang makan saha eta nu dahar eta. Saha anu ngaleut eta. Pengen lihat saya orangnya yang makan itu gorengan segerobak habis, minuman segala macam. Ya Allah. Lah kalau puasa model begini masa apa ya nggak bisa? Siang dilaparkan, malamnya gembul. Betul Bu? Betul? Bukan tidak boleh makan enak, mangga, ya Masya Allah. Islam tidak pernah melarang. Tidak boleh minum minuman yang lezat, silahkan. Tapi jangan Jadi betul ya ibu-ibu yang suka ngumpul-ngumpulin gelas, minuman, makanan macam-macam, betul Bu? Tapi yang nyuruh bapaknya. Sama aja kalau begitu. Kalau istilah orang Lampung itu semegi, orang Palembang, semegi. Sama saja. Nah, ini perlu kita perhatikan. Karena puasa itu di situ adalah sebenarnya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah, sedang berbenah. Satu Ramadan disebut oleh baginda Nabi as-shalawatul khamsu wal jum'atu wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun
lima bainahunna idzastuni batil kabair. Puasa itu menggugurkan dosa. Sholat 5 waktu itu menggugurkan dosa. Dari subuh ke zuhur punya dosa enggak? Jawab, Bu. Dari subuh ke zuhur gaduh dosa ente? Dosa salah laki. Nah, toh yang cerewet-cerewet sama suaminya itu. Nyarekan ku pamajikan ke suami. Dari zuhur ke asar punya dosa enggak? Begitu selanjutnya. Tapi kasih sayang Allah berikan kesempatan dari subuh sampai zuhur ada dosa. Tapi oleh Allah diberikan kesempatan yang disebut kafarat. Ketika adzan berkumandang kita jawab, kita perhatikan karena itu hakikatnya panggilan Allah. Lalu kita bersuci berwudu bersama tetesan air wudu yang berjatuhan, berguguranlah dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Jadi kalau yang nggak pernah wudu, nggak pernah sholat itu dosanya terus semakin banyak ya, nggak pernah gugur. Demikian selanjutnya, bahkan dari Jumat ke Jumat 1 pekan lamanya dosa akan gugur. Dan lebih dari itu dahsyat lagi dari Ramadan ke Ramadan. Alhamdulillah. Saya tidak akan cerita banyak soal ini, tapi intinya adalah puasa tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tapi wa idada li nafsi wa tahiyatallaha li taqwallah bil muraqabah wa tarbiyatil iradah. Jadi sedang mendidik diri, menggembleng diri, memperbaiki diri, membersihkan jiwa kita, mensucikan hati kita, meluruskan mindset berpikir kita, itu puasa. Maka orang yang berpuasa itu tercipta iklim kondusif bagi hubungan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Ini satu. Yang kedua, puasa menyentuh relung hati yang melahirkan jiwa isariyah, mengikis egoisme. Saya terangkan, di mana letaknya seorang puasa mampu menciptakan iklim kondusif bagi hubungan kepada Allah. Ibu-ibu kalau pulang belanja di bulan Ramadan sedang puasa, sampai di rumah bapak entah kemana, anak-anak sedang main atau yang sekolah, di rumah sendiri, ada sisa sahur, makan enak, minuman lezat, tengok ke kanan ke kiri tak ayah saha-saha, terus dikumahakan ya tak? Di depan kita ada makanan, ada minuman, di pelototan kayak gitunya. Aduh ya Allah. Kalau hanya berpikir rasio, berpikir logika semata-mata, orang lapar, tengah hari haus, minum, makan. Kan lagi puasa, kan nggak ada yang tahu. Pak RT nggak mungkin tahu, Pak RW nggak ada yang laporan. Pak Lurah apalagi, Pak Lurah jauh. Jadi kalau hanya itu halal makanan kita di depan kita, teu aya saha-saha, teu aya jelma, lalu dirinya itu apa lah jelma? Tuh, kalau orang terbiasa berpikir rasio semata-mata, logika diembat itu. 5 menit dia beres, sepiring, segelas. Enggak, waktu buka puasa lebih gembul lagi dari yang lain. Atau ditanya, Bu, gimana puasanya? Aduh, ya Masya Allah. Sebeh apa? Kalau kenyang apa kenyang? Sebeh, betul. Bukan lapar, tapi wareg ya, sebeh, Masya Allah. Kenapa? Ibu-ibu tidak makan dan tidak minum. Kunaon, kalau nggak tahu kenapa. Ya opo? Ya puasa. Eta ge puasa, ngaku ke bapak mau balik mau ngomong puasa Bu, masih puasa. Masya Allah, kata pada kekenyangan. Kenapa? Orang berpuasa hari itu siang itu lapar dahaga, capek habis belanja kurilingan. Ibu-ibu kalau belanja kan kelilingan tuh. Apalagi mau lebaran. Dikasih uang banyak 1 kresek bapaknya. Udah tawaf di mall itu.
Dia dipegang, ditawar, lihat, beli lagi, muter, balik deh sampai 7 keliling. 7 keliling juga masih duitnya masih banyak, nginep di mall. Capek. Kenapa ibu nggak mau makan? Kenapa ibu nggak mau minum? Nah, saat itulah merasa dia diawasi oleh ini sumber segala kebaikan. Ini yang disebut dengan iman, Islam, ihsan. Ini 3 nggak boleh kurang, nggak boleh dipisah satu. Orang imannya kuat hari ini, tidak ada ihsan, besok ada kesempatan gugur imannya. Jadi saat orang yang memiliki jiwa ihsan di dalamnya, anta budallah ka'annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kamu sedang beribadah, kegiatan, melakukan sesuatu di tengah orang banyak, sendirian, dimanapun kalian itu, selalu seolah-olah bisa melihat Allah. Jika tidak, kau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, 2 menit lagi. Terakhir, karena dibatasi. Ada seorang laki-laki, Bu. Seorang laki-laki, ini model saya laki-laki, ini Pak RT RW. Itu didatangi seorang wanita beautiful girl, pretty girl, cantik, rupawan, duitan, bangsawan, dia datang menggoda. Coba, biasanya suka menggoda siapa, Bu? Benar, itu zaman dulu, lemna ayuna Masya Allah, digoda. Coba, wanita itu mengajak serong, mengajak maksiat, tidak ada yang tahu, jangankan orang cecek aja nggak tahu. Ini kalau berpikir rasio seperti tadi, neangan nukia mah hese ya mah, iraha deui. Hatinya mengatakan nuraninya, Kang, dosa Kang. Dosa kan bisa tobat. Pakai dalil lagi, innallaha ghafurur rahim. Tuh, kalau hanya logika. Jadi orang pintar belum tentu benar. Makanya sekarang banyak orang pintar keblinger. Gimana? Kumaha laki-laki? Nggak tahu kalau model Pak Tobri gini atau Pak RW, nggak tahu nih. Lamun digoda nuki itu mah. Rahade neangan nuki Atuh dosa mah tobat, Allah kan mau pengampun, penyayang. Tapi laki-laki tadi dia mengatakan ini akhafullah. Bukan nggak mau neng, tapi saya takut kepada Allah. Nah inilah, jadi kalau suaminya hanya diomong saja, tapi kalau dengan milih suami, milih calon mantu yang beriman, insya Allah dimanapun dia akan selalu ingat pada Allah. Hasil daripada puasa. Saya kira itu. Jadi yang kedua tadi berbagi, ini bagus sekali. Saya berikan apresiasi pada muslimat. Ini mestinya bukan setahun sekali, tiap bulan. Ya, diperbesar. Nanti yang dijual murah bukan hanya pakaian, tapi motor, sepeda listrik, mobil, insya Allah. Dan ini wujud Islam yang benar, berbagi tanpa memandang mazhab, ukuran, perbedaan siapapun. Kalau itu manusia dituntut fa'alafa baina qulubikum. Maka Rasulullah mengatakan ahsanul amal ilallah anfa'uhum linnas. Dalam riwayat lain disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bukan yang cantik, bukan yang kaya, bukan yang gagah, bukan yang punya pangkat, tapi yang banyak memberi manfaat terhadap orang lain. Nah, coba diukur pada diri kita masing-masing. Sudah berapa umurnya, sudah berapa banyak kita berbuat kebaikan. Ini alhamdulillah. Jadi ini saya kira perlu dilestarikan ya. Setiap tahun nanti dikembangkan lagi lebih besar lagi. Jangan hanya jam 7 sampai jam 11. Sehari, besok masih banyak, besoknya lagi. Insya Allah ya, kita doakan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau gitu mari kita berdoa bersama-sama.
di mana doa orang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan yang sederhana, ada bakti sosial dan bazar yang sebenarnya jangan dilihat hanya jumlah yang belum memadai, tapi ini adalah niat baik yang luar biasa yang perlu kita kembangkan lebih jauh lagi. Bisa kerjasama dengan Pak RW, kerjasama dengan Ibu Lurah, masyarakat dibiasakan dalam kehidupan yang berbagi sosial, berinteraksi. Kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa semuanya, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sana'uk. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. I'tasamna billah, ista'anna billah, tawakkalna ala Allah. Hasantana kulana ajma'in bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin wa anta arhamur rahimin. Allahumma ahyil muslimin wa imamahum bijamaatil muslimina ay hisballah hayatan kamilatan tayyibah warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahsyin wa su'in wa munkarin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, minta sekaligus dibuka peresmian acara bakti sosial dan bersama pada hari ini. Baik, dengan mengucap bismillah, maka bazar dan bakti sosial dibuka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Abdul Hidayat Soliroji yang telah memberikan nasihatnya. Mohon bersabar ya para hadirin. Walaupun sudah peresmian, tapi acara pembukaannya belum ditutup. Mohon bisa bersabar terlebih dahulu. Alhamdulillah, dari nasihat yang diberikan beliau, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang terus mengalir dan menjadikan kita semua manusia yang senang berbagi, tentunya dengan kasih sayang. Karena belum tentu orang yang punya, orang yang berada tapi hatinya tidak luas, tidak diluaskan hatinya, belum tentu diberikan kasih sayang. Mohon sabar. Mau mendengar lagi nih semangatnya sebelum war-war yang luar biasa. Ramadan berkah, berbagi itu indah. Kurang terbakar ini. Itu yang sebelah sana udah
mengecap yang itu. Mau mendengar dulu suaranya ya Umar? Ayo suaranya. Sebelum teriak aku yang ini. Ramadan berkah, berbagi itu indah. Masya Allah. Belum ditutup, maaf. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi terlebih dahulu, simbolis penerimaan sembako yang akan diwakilkan oleh warga sekitar RT 03, 02 dan Rumahan Markas 1 yang diwakilkan oleh Ibu Tohlia selaku Rumahan Markas 1, kemudian Ibu Afni dari RT 02 dan Ibu Dana atau Mak Dana dari RT 03. Dan mohon kepada Ibu Sekretaris Desa Ibu Haja Dede Mutania untuk bisa menyerahkan simbolis kepada Bapak RW 05 Bapak Agus Setiawan dan kepada Ibu Amanah Sriwigati untuk bisa menyerahkan simbolis. Sabar. Sebentar, kita meninggalkan tempat dulu Ibu Dana atau Mbak Dana. Sebentar ya. Sebentar. Bu, nanti jangan rusuk, jangan sampai yang depan malah ke ini yang belakang ya. Tetap tertib ya. Jangan sampai kadang-kadang gini ada yang depan apa ya. Tetap tertib. Kepada tamu undangan, Ibu dari desa, mohon bisa berdiri juga di depan untuk sesi dokumentasi. Kemudian kepada Ibu Imam, Umi Mafiro untuk bisa ikut dokumentasi. Kemudian Ibu Fauzia, Ibu Misfi, Bapak Agung, dan persiapan kepada seluruh panitia ada di barisan belakang setelah sesi foto bersama. Langsung masuk para panitia di bagian belakang. Nggak bisa, itu nanti rusuh. Nggak bisa, udah nggak usah lah, nanti itu rusuh. Ini udah boleh. Udah dipanggil belum? Nah, belum. Panitia mau? Panitia keburu. Ibu Latifah, Uwah, tolong itu belum ya? Ibu Latifah. Ibu Latifah, Ibu Latifah, Uwah, tolong itu belum, sebentar lagi. Itu belum, sebentar lagi, belum. Sabar. Pada para tamu undangan dan para penerima sembako. Baik, acara selanjutnya yaitu pelaksanaan pembagian sembako dan bazar Ramadan
Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu untuk teknisnya. Bu, dengar, teknisnya dengar. Silakan Bu ini. Untuk teknisnya pelaksanaan bazar ada di sebelah kanan dan kiri. Setelah memilih baju dan langsung membayar di kasir stand masing-masing. Kemudian untuk pembagian sembako yang menerima kupon ada di sebelah kiri saya di ruang 2. Demikian teknis, mudah-mudahan berjalan dengan tertib dan lancar. Saya selaku Amir Majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang sudah turut hadir pada hari ini. Agak mundur aja di situ ya. Dan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bersama-sama